Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ditunggu surga di akhirat bersama keluarga dalam keadaan ridho Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluq ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang dikehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya. Jadi ada dua otoritas Allah yang tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi selainnya. Yang pertama adalah menciptakan apa saja itu menurut dirinya Allah sendiri. Yang kedua adalah memilih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang hidup di lautan, di dalam air, itu jumlahnya beragam, berwarna-warni, berbagai macam corak. Kalau kita hitung ikan-ikan di lautan dengan model warna rasa, itu luar biasa banyaknya, Masya Allah. Jadi itu ciptaan Allah, tanpa intervensi yang lainnya. Allah menciptakan makhluk yang bisa terbang di udara, itu jumlahnya juga tidak kalah banyak, berwarna-warni, beraneka ragam, beraneka corak, dengan suara yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk melata, jumlahnya juga tidak kalah banyak. Menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan manusia, bermiliar manusia, tidak ada satupun yang persis, meskipun kembar. Ternyata anak-anak kembar itu meskipun mungkin pikirannya sama, hobinya sama, kesenangannya sama, tapi tetap sidik jarinya tidak sama. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa saja menurut yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilih apa saja, semuanya itu menurut kehendaknya sendiri. Meskipun kadang bertentangan dengan rasionalitas manusia, dengan logika manusia, dengan akal manusia, pilihan Allah itulah yang terjadi. Dan kita kalau Allah sudah punya pilihan, Allah sudah memilih, maka lahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maksudnya bagi kita tidak ada pilihan. Satu hari, satu malam, 24 jam. Allah memilih waktu spesial, doa mustajab di saat itu. Pilihan Allah adalah jatuh pada sepertiga malam yang terakhir. Itu tidak sesuai dengan selera kita, karena sepertiga malam terakhir itu saat dimana kita hangat dalam balutan selimut. Tetapi kok justru Allah memilih waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Itulah pilihan Allah. Hari yang kita lalui ada 7 hari. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari 7 hari itu ada 1 hari yang dipilih spesial, yaitu hari Jumat. Sehingga hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, penghulunya semua hari. Saya lahir hari Kamis, tetapi saya tetap harus mengagungkan hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah lewat nabinya sebagai bulan-bulan haram, Syahrul Hurum. Pilihannya jatuh pada bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini bulan-bulan haram yang disebut dengan Syahrul Hurum. Dan dalam 1 tahun ini ada 1 bulan yang dipilih spesial bagi umat Nabi Muhammad SAW. Seolah bulan ini disandarkan kepada kita, dinisbatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu adalah disebut oleh Nabi syahrun azimum mubarak, bulan yang agung yang di dalamnya penuh keberkahan. Pilihannya adalah jatuh pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu pilihan Allah. Ka'bah sebagai kiblat itu pilihan Allah. Wukuf harus di Arafah itu pilihan Allah. Jumat Sayyidul Ayam itu pilihan Allah. Inilah pilihan Allah. Jadi Allah punya otoritas menciptakan apa saja menurut yang Dia kehendaki. Dan Allah punya otoritas, punya kewenangan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah sudah memilih, maka nalahumul khiyarah, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus menerimanya. Oleh karena itu, kita bersyukur saat ini kita berjumpa, bersua, diberi kekuatan zahir dan batin, diizinkan menjumpai bulan suci yang istimewa tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Yang di dalam bulan suci Ramadan ini lebih khusus lagi, orang-orang beriman diseru untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayat yang sangat populer dan saya yakin semua sudah kita menghafalnya, mayoritasnya. Allah menyeru kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman dipanggil secara khusus, secara spesifik. Bukan semua manusia, tapi yang dalam dirinya ada iman. Makanya iman itu adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Iman adalah urutan teratas syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Orang yang beriman ini termasuk orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang berserak-serak, nanti orang yang terakhir masuk ke dalam surga, orang yang terakhir masuk ke dalam surga dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata wasilahnya, sebabnya adalah di dalam hatinya ada iman. Bahkan iman itu sendiri tidak dideteksi oleh malaikat, tetapi hanya diketahui oleh Allah, sehingga diperintahkan, dikeluarkan, dibebaskan dari neraka karena iman. Ini menunjukkan betapa iman itu adalah sangat penting, sangat bernilai dalam kehidupan kita. Sehingga hajat kita terhadap iman itu tidak bisa dikalahkan oleh hajat terhadap makan, hajat terhadap minum, bahkan hajat terhadap bernapas. Karena tanpa iman, betapapun kita orang yang memiliki dunia dan isinya, tetap kita dianggap tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman, iman inilah yang kita jadikan motivasi, star kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu. Makanya dalam sebuah hadis, man shoma Ramadana imanan. Jadi iman. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, motivasinya iman, dorongannya iman, landasannya adalah iman. Imanan. Dan itu hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, hingga Allah berkenan memutihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita orang beriman itu merasa berbahagia, merasa diorangkan, merasa dispesialkan, merasa kita dihormati oleh Allah, merasa kita dikhususkan oleh Allah untuk melaksanakan suatu ibadah yang kedudukannya adalah bagian daripada rukun Islam, yaitu saum, yaitu berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini puasa yang kita laksanakan adalah puasa yang hukumnya wajib, bukan sunnah. Kedudukannya adalah rukun. Sehingga disinilah perlunya kita menempatkan niat dalam berpuasa itu. Karena di kalangan para ulama, tatkala niat itu salah menempatkannya atau tidak ada sama sekali, maka akan menjadikan amalan itu kembali ke titik nol. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Ibnu Munzir, niat itu perlu dilakukan tiap-tiap malam, kata beliau. Niat perlu dilakukan tiap-tiap malam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang tidak berniat di malam harinya, maka
tetap sah puasanya, tapi harus mengganti di hari yang lain. Itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kecuali Imam Abu Hanifah. Sah puasa Ramadannya dan tiap-tiap malam ia ditentukan dengan niat di siang harinya juga boleh, karena mendasarkan kepada Nabi ketika suatu saat datang kepada Aisyah minta makanan, ternyata tidak ada makanan, sehingga Nabi melanjutkan, kalau begitu hari ini saya puasa. Tapi ditentang oleh imam-imam yang lainnya, karena Nabi saat itu melaksanakan puasa sunat, dan yang kita laksanakan ini adalah puasa fardu. Makanya yang paling aman, makanya di beberapa masjid tradisional, bahkan di kota-kota besar masih ada, biasanya sebelum sholat witir, setelah sholat tarawih, imamnya mengingatkan kepada para jamaah untuk berniat puasa di esok harinya. Karena begitu krusialnya rukun ibadah puasa ini, yang pertama adalah niat. Jadi niat itu rukun daripada ibadah puasa. Maka supaya amannya, kita di hari pertama berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Setiap hari kita perbaharui, setiap hari kita niat untuk esoknya lagi. Ketika suatu waktu mungkin ketiduran dan kita tidak sempat makan sahur dan kita belum berniat, maka niatnya kembali ke hari pertama bahwa dia berniat 1 bulan. Itu yang paling safety, itu yang paling aman. Karena begitu pentingnya kedudukan niat itu. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini harus bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan minum jelas itu membatalkan puasa. Berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Jadi suami istri untuk sementara social distancing di siang harinya, bukan karena COVID, tetapi puasa juga menghendaki itu. Terus yang ketiga, orang yang berpuasa itu muntah dengan sengaja, itu terjadi polemik di kalangan ulama. Tapi kalau disengaja muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Keluar air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Datang nifas, meskipun 1 jam atau 5 menit menjelang berbuka, dia datang bulan, maka itu otomatis batal puasanya. Gila, atau tiba-tiba murtad pindah agama, maka itu jelas batal puasanya, karena syarat untuk melaksanakan puasa harus orang Islam. Makanya ketika ada seorang artis yang non-muslim menikah dengan laki-laki muslim, menghormati suaminya, dia ikut berpuasa, maka tetap puasanya tidak sah, karena syarat puasa itu dia harus Islam, berakal, balik, suci dari haid dan nifas pada waktunya, maksudnya di bulan suci Ramadan, sanggup berpuasa dan tidak mufasir. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ada rukunnya. Rukunnya adalah niat tadi yang harus kita perhatikan dengan baik dan menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan ibadah puasa itu. Adab-adab dalam berpuasa. Yang pertama, ketika sudah tiba waktu berbuka, sebaiknya segera berbuka. Bahkan ketika kita masuk masjid, berniat untuk sholat tahiyatul masjid, tapi azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal belum sholat tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan, berbuka atau sholat tahiyatul masjid? Itu dalam fikih skala prioritas Dr. Yusuf Qardawi menetapkan berbuka terlebih dahulu diutamakan, mensegerakan. Karena tidak termasuk orang yang kuat ketika sudah waktu berbuka tiba, ketika dia dipanggil, mari berbuka, terus dia katakan, maaf, saya 4 jam lagi masih kuat. Nah, itu tidak menampakkan kefakihannya dalam hal agama. Jadi mensegerakan ketika ia berbuka. Yang kedua, menjaga panca indera sebagai adab-adab berpuasa, hindari perselisihan, menyakiti, berteriak-teriak. Ketika telah datang waktu berbuka, kita 5 atau 10 menit kita berada di depan makanan sebagai harapan menampakkan akan kerinduan, kegembiraan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika menjelang kita berbuka, kita berdoa, dhahabadh dhama'a wa batalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Ini doa ketika menjelang berbuka puasa, sehingga puasa kita terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hindari hal-hal yang bisa mengurangi keabdolan puasa kita. Dulu kita waktu masih kecil, kalau sudah jam 12 siang berendam di sungai dengan harapan supaya lupa lapar, lupa akan haus.
Dan ini dimakruhkan. Jadi kegiatan apa saja yang kegiatan itu kita lakukan untuk memalingkan kita dari puasa, maka itu dihukumi makruh oleh para ulama. Main catur, main gitar supaya lupa puasa, harus dihidupkan dengan berbagai macam amal ibadah. Nah, oleh karena itu puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Mari kita lakukan sesuai dengan tuntunannya, dan semua kita mudah-mudahan berhasil meraih satu gelar yang prestisius di akhirnya, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga memberi manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.